Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam berbahagia untuk semua sahabat pustaka Mas Bay Channel. Kali ini kita berada di salah satu kota yang cukup terkenal di Indonesia. Tepatnya ini ada di Pulau Sumatera. Ya, terkenal dengan jembatannya, yaitu Jembatan Ampera. Ini adalah kota Palembang. Kemana kita akan berkunjung di kota Palembang ini? Ikuti terus video ini sampai akhir, karena saya akan berbagi cerita tempat-tempat yang menarik dan tempat yang cukup unik berada di kota Palembang. Nah, saat ini saya sedang menyeberangi Jembatan Ampera untuk menuju ke lokasi yang informasinya ini adalah salah satu masjid unik yang ada di kota Palembang. Nah, masjid apa, bentuknya seperti apa, kita akan ulas secara detail di video ini. Sore ini cuacanya kebetulan hujan ya, tapi tidak terlalu deras. Jadi di sepanjang perjalanan kita menyeberang ke Jembatan Ampera, kita menerabas hujan. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi. Jadi ternyata untuk lokasinya ada di dalam komplek perumahan. Dan ini adalah Masjid Cheng Ho yang ada di kota Palembang. Kita akan lihat seperti apa suasana di dalam dan di sekitar atau di sekeliling bangunan utama dari Masjid Cheng Ho. Yuk langsung aja kita masuk ke bagian dalam. Alhamdulillah kita kali ini ada di Masjid Cheng Ho Palembang ya. Nah, ini tadi di belakang itu ada prasasti pendirian, kemudian di belakang itu ada pintu utama satu dan ada juga pintu utama yang lain. Kita akan coba masuk ke bagian dalamnya seperti apa. Jadi tidak terlalu luas tapi fasilitasnya cukup lengkap. Nah, ini di sini ada beduknya dengan bangunan nuansanya itu nuansa Cina ya atau Tionghoa, karena memang banyak yang ngebangun itu dari Tionghoa. Nah, ini ada bangunan pagodanya. Nah, kita akan masuk ke bagian dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan memasuki area utama atau bangunan utama dari Masjid Cheng Ho Palembang. Ini nuansa warnanya merah dan hijau ya. Ini kita masuk ke ruang utama dan ini terdiri dari 2 lantai. Bisa dilihat di bagian atas ada lantai 2-nya, tapi tidak terlalu luas memang karena di bagian tengahnya itu dikasih lubang yang cukup luas. Dan di sini terdapat kaligrafi yang menghiasi sekeliling dari ruangan utama Masjid Cheng Ho ini. Dan ada juga tulisan dengan 2 huruf ya, ada huruf Arab dan huruf Mandarin atau huruf Cina Tionghoa ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini kalau diperhatikan bentuknya itu hampir sama semua untuk Masjid Cheng Ho di banyak wilayah yang ada di Indonesia. Saya pernah bikin juga video di daerah Batam, ada juga di Semarang, ada di daerah Jawa Timur juga. Jadi hampir di setiap daerah, terutama kota besar yang dekat dengan pesisir atau dekat dengan laut, itu dibangun Masjid Cheng Ho. Mengenai sejarah dari masjid yang hampir di setiap daerah ada ini,
dan dengan model bangunan atau konsep bangunannya itu selalu sama, mirip, yaitu bernuansa Tionghoa. Masjid ini bernama Masjid Muhammad Cheng Ho ya. Jadi memang ini diambil dari salah satu nama tokoh yang berasal dari Tionghoa, dan beliau ini beragama Islam dan berkeliling ke wilayah Nusantara pada saat itu. Jadi sebelum ada Indonesia, itu namanya adalah dikenal dengan Nusantara. Nah, ini Panglima Cheng Ho ini berkeliling ke wilayah-wilayah yang ada di sekitar Nusantara atau saat ini terbagi menjadi Indonesia, Brunei, Malaysia, dan lain sebagainya. Nah, itu dia berkeliling, berlayar, singgah di beberapa daerah. Dan tentunya dari Panglima Cheng Ho ini mempunyai keturunan. Nah, dari keturunan-keturunan inilah atau mungkin kerabat yang kemudian mereka membentuk sebuah kelompok dan membangun masjid-masjid yang diberi nama dengan Masjid Muhammad Cheng Ho ini. Jadi untuk masjid ini sebenarnya bukan bangunan lama, tapi adalah bangunan baru yang diberi nama Masjid Cheng Ho dengan konsep memadukan antara Islam dengan Tionghoa. Jadi memang ini salah satu keunikan dari Masjid Cheng Ho yang ada di setiap wilayah. Nah, di sini di bagian belakang ada prasasti yang bertuliskan nama-nama orang yang berjasa membangun Masjid Cheng Ho di Palembang ini. Termasuk saya pernah ke daerah Batam, itu juga ternyata bangunannya masih baru, bukan bangunan sejarah atau bangunan yang sudah lama ya. Jadi itu memang bangunan baru, sengaja dibuat untuk mengenang jasa-jasa dari Panglima Muhammad Cheng Ho. Nah, ini ada di Bumi Sriwijaya. Di sini bisa dilihat bahwa masjid ini sudah menentukan secara konsepnya itu selalu mirip atau sama bahkan ya, dengan nuansa merah, kemudian ada warna gold atau emas dan dikombinasikan dengan warna hijau. Nah, ini di sini tertulis Masjid Cheng Ho di Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Palembang, itu dibangun pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2008 dan diresmikan oleh Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Itu salah satu tokoh habaib dari Nahdlatul Ulama yang berasal dari Pekalongan. Memang untuk kota Palembang ini dari sejarahnya sudah erat kaitannya dengan bangsa Jawa ya, atau para pembesar kerajaan pada zaman dahulu di daerah Jawa atau di wilayah Jawa. Oke, seperti itu liputan kita dari Masjid Muhammad Cheng Ho Palembang. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap di Pustaka Mas Bay Channel.